Ya, ya ini jadi sebuah pilihan ya. Sepeda tua, tapi sebenarnya ada perjalanan sangat berarti. Kondisi sepeda itu ya memang bermimpi punya sepeda satu. Waktu SD, SMP itu memang kapan ya punya sepeda? Kapan ya? Wah, harus bekerja dulu mungkin ya. Akhirnya di Yogyakarta pertama kali memang tahu mulai kebuka jendela dunia waktu di Candi Prambanan di restoran saya sebagai waiter di sana. Kemudian 1,5 tahun saya belajar bahasa Inggris ya, di sana belajar sama diwarai guide-guide, diwarai karo tamu-tamu langsung itu wis sinau nulis moco takon ini dibelajar oleh para guide-guide. Ya akhirnya berpikir karena udah punya kenalan satu sama lain, akhirnya bisa bernetwork, kemudian malah bisa ditawari pekerjaan di hotel. Akhirnya saya siap pindah di hotel waktu itu di menjaga drugstore 5 tahun. Di sana juga banyak sekali belajar dengan banyak orang, budayawan, seniman, artis, pengusaha seperti itu. Nah 5 tahun bagi saya adalah memang belajar di sebuah hotel itu. Nah bekerja sebagai orang kantoran ya pulang kerja, kalau waktu di restoran ya siang malam itu biasa, di hotel juga seperti itu siang malam. Kemudian setelah 5 tahun saya bekerja di sebuah perusahaan lumayan besar furniture dan handicraft, malah memang lebih lebih disiplin karena waktunya memang jam kerja jam 8 pulang jam 5 setiap hari seperti itu karena lembur ya sampai jam 12 pengiriman barang. Nah itu memang membuat saya memang sangat berpengaruh dengan kehidupan ini. Akhirnya kok semakin belajar banyak tahu tentang hal itu, karena punya jiwa yang memang ingin sendiri, ingin mandiri. Dari sejak kecil udah terpisahkan dari sama orang tua. Lulus SMP saya udah keluar dari rumah harus membuat penghidupan sendiri dalam artian belajar dengan lingkungan. Nah terus akhirnya 5 tahun di hotel, 3 tahun sebagai buyer agent atau di perusahaan, tiba-tiba eksportir sendiri. Kemudian di saat sela-selaku itu memang ini menarik ya. Di saat banyak pekerjaan harus punya hobi. Hobi apa ya? Bersepeda. Nah itu mulai tahun 2000 saya punya satu sepeda. Waktu itu saya ingat banget. Sepeda rally waktu itu ya. Aku dapat sepeda itu dari Kota Gede, namanya dari Mas Yunan. Mas Yunan itu juga sekaligus temen juga guru saya berbahasa Inggris, jadi sinau di sana. Kemudian terus saya berkecimpung di situ, terus suka sepeda demi satu, sering lihat orang bersepeda di Yogyakarta. Sopo sih nggak tahu Yogyakarta sebagai kota sepeda waktu itu, seperti itu tahun tahun 70, tahun 80, tahun 90 itu Yogyakarta sangat banyak orang yang punya sepeda. Nah ini sebagai warga Jogja sangatlah prihatin karena tahun 2000 itu memang tolak banget dengan para pesepeda. Jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan bermotor yang sangat mudah sekali didapatkan. Nah ini bagaimana? Jadi pesepeda Yogyakarta sangat tidak dimanfaatkan lagi. Nah ini menarik banget ini. Nah saya sebagai mulai senang sepeda karena punya impian punya sepeda ya. Saya tahu sepeda di bengkel sepeda, kolektor sepeda, pengguna sepeda, kemudian di penitipan sepeda saya amati cermati. Wah ini menarik. Kenapa ini mau mulai ditinggalkan atau mulai tidak dimanfaatkan? Wah bagaimana caranya bisa punya sepeda ya? Jadi caranya adalah nabung, beli satu demi satu seperti itu. Saya lari kemana-mana, ada Purworejo, ada Klaten, ada Semarang, ada Solo, ada Boyolali, sama di Magelang ada juga. Jadi memang banyak sekali sepeda-sepeda yang saya cari, saya dapatkan dari berbagai sumber ya, dari pembeli sepeda, penjual sepeda seperti itu. Nah, saya lebih mengejar ketika sepeda itu tidak pernah digunakan atau nganggur di rumah, itu saya kejar, saya bagaimana caranya sepeda itu bisa saya beli, saya bisa pakai nantinya. Jadi sepeda itu sebenarnya tidak hanya saya koleksi atau tidak saya pajang sedemikian rupa, tapi bagaimana besok bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Itu impian yang sangat besar. Mulai satu sepeda, punya 2 sepeda,
3 sepeda, 4 sepeda, 10 sepeda, 20 sepeda, sampai 30, sampai sekian ini memang punya sejarah yang sangat tinggi. Saya ngumpulin satu demi satu demi satu demi satu. Nah, akhirnya bagaimana caranya saya bisa berkreatif secara luas, bisa membuat waktu sendiri, membuat gaji sendiri. Ini caranya ya. Wah, ini sepeda sangat misterius. Karena sepeda setelah saya miliki satu demi satu itu sering dipakai untuk pajangan dekorasi, entah pernikahan, entah pemotretan, entah untuk iklan. Wah, ini menarik banget. Sepeda kok bisa seperti ini. Nah, kalau saya gali lagi lebih dalam, saya yakin bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, ini. Nah, salah satu sepeda yang paling tua, ada yang paling orisinal, ada yang paling tidak banyak dimiliki orang, saya punya. Jadi sebuah kebanggaan. Dan bagaimana juga sepeda satu demi satu ini adalah saling berbeda. Karena banyak sekali, ada Well, ada dari Jerman, ada PSA dari Inggris, ada Vongers dari Belanda, ada Gorike dari Jerman lagi, ada Philip, ada Gazelle, ada Triumph, ada Roots, ada TH. Wah, banyak banget. Ini saya kumpulin satu demi satu untuk ya paling enggak untuk edukasi ke depannya bahwa sepeda ini sangat punya nilai sejarah sangat tinggi dan kita perlu melestarikan, kita perlu menguri, kita perlu memanfaatkan kembali sebagai sangat transportasi keseharian. Seperti itu. Nah, ini juga memang sangat membumi ya, karena sepeda saya kumpulin satu-satu ya, saya lapis sendiri, saya dengan keluarga pastinya seperti itu. Dan saya seneng dan saya sangat tresno menjiwai dengan sepeda ini karena memang dari hati ya, tidak karena mumpung atau action dengan sepeda, enggak. Jadi memang ini sepeda sudah menyatu dengan hati kami, hati saya, jadi sudah menyatu ya. Ya seperti itu ya, pastinya banyak sekali. Kenapa banyak sepeda-sepeda saya kumpulkan ya, pastinya adalah biar bagaimanapun juga nanti banyak kawan dan sahabat yang bisa belajar tentang sepeda-sepeda tersebut ya. Ya, sepedaku ya memang sangat berarti ya. Saya kumpulin satu demi satu, saya kolaborasikan dengan koleksi saya lampu-lampu zaman dulu, lampu gantung, kemudian ada tremos, ada TV hitam putihnya, ada es gosroknya, ada cermin-cermin yang zaman dulu. Jadi ini penggabungan meja, ada mesin jahit, ada radio-radio, kemudian ada banyak sekali barang-barang yang kami kumpulkan ya. Ini memang mengupas kembali atau mereview kembali, refresh kembali barang-barang zaman dulu itu masih punya energi yang sangat kuat. Ini bisa sebagai nostalgia dan bisa sebagai pembelajaran, bisa juga sebagai ingatan kita bahwa ini bermanfaat sampai kapanpun. Dan ini memang kami kumpulkan satu demi satu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan perilaku sendiri, bahwa ini punya sesuatu yang tersampaikan ataupun bagaimana caranya ini bisa terlestarikan, dijaga, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya seperti itu. Nah, ini memang ya punya proses yang panjang ya. Jadi barang-barang ini saya memang suka sekali dengan rumah-rumah Jawa ya, khususnya limasan, joglo, rumah kampungan. Itu memang saya sangat suka banget ya, sinergi dengan barang-barang kuno ini ya, tahun-tahun era 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an ya. Ini paling pastinya adalah bisa menjawab perjalanan suatu kehidupan dari zaman dulu hingga zaman yang akan datang. Ini memang sangat berkaitan erat sekali. Akhirnya ya dikumpulin, dijaga, kemudian dilestarikan, kemudian dibersihkan, kemudian ditempatkan sedemikian rupa ini ya. Saya suatu saat saya pasti akan menempatkan lebih mapan lagi dengan tempat yang sangat selayak-layaknya, karena bagaimanapun juga ini sepeda punya suatu sejarah, punya perjalanan satu demi satu yang lainnya ya itu. Nah, akhirnya saya memang sangat senang banget ya dengan barang-barang seperti ini, karena tadi udah menyatu dengan hati saya. Auranya itu aura udah zaman tempo dulu, jadi keklasikan, keorisinilan. Kemudian banyak orang yang saya yakin tidak semua orang suka seperti ini.
tapi paling tidak ada orang yang suka seperti ini untuk menjaganya, untuk mengembalikan aura-aura ini secara energi positif. Saya yakin seperti itu. Dan akhirnya memang agak nyeleneh juga mungkin. Atasnya wong enom kok suka barang-barang seperti ini. Kenapa enom ya? Saya kan era-era tahun 70-an lainnya. Dan dulu memang sebagai impian, kapan ya punya sepeda seperti ini? Kapan ya punya radio? Kapan punya TV? Kalau dulu memang saya dilahirkan dari orang tua yang tidak punya, dalam artian ketika waktu itu juga kalau naik sepeda juga masih belum punya, masih minjem, masih melihat orang naik sepeda seperti ini. Kemudian TV pun juga masih nonton di tetangga, radio apalagi masih juga nebeng di tempat kawan, saudara, seperti itu. Jadi ini sekarang bisa mengumpulkan, bisa menata seperti ini ya di suatu kebanggaan atau suatu prestasi yang memang ya proses itu yang menjawab ketelatenan, keuletan, kemudian juga punya sebuah visi-visi yang jelas ke depannya. Ya, saya kumpulkan tidak hanya mengumpul, pastinya adalah tadi untuk belajar sama tamu-tamu atau teman-teman yang datang silih berganti ke rumah ini. Karena ini saya yakin juga energi positif ini sangat kita sampaikan ya. Silahkan ada mau masuk ke lini manapun, ke ruang manapun, mau melihat barang apa silahkan dengan senang hati. Karena ini memang barang yang memang yang harus ditunjukkan ya, dalam artian tidak kesombongan, tapi ini memang nostalgia itu punya suatu energi ya tadi, bahwa oh ini saya ingat tahun itu ya, karena tamu-tamu datang ini memang apa ya, ini barangku dulu ada di sini loh, ternyata di sini, barangku kok dulu saya pernah punya seperti ini, ternyata masih ada di sini. Wah, ini menarik. Nah, seperti ini yang kesederhanaan ngumpulin, dan semua barang tidak mahal-mahal loh. Ada yang murah sekali yang kita dapatkan. Jadi ada yang sama sekali murah sekali. Jadi ada yang mahal, itu wajar lah. Yang pasti adalah banyak sekali barang-barang ini sangat murah yang saya dapatkan. Karena sesuai dengan keuangan ataupun dana tersebut untuk kita belikan barang yang bisa dimanfaatkan atau bisa dilihat banyak orang seperti itu. Nah, ini perjalanan yang sangat mudah-mudahan menginspirasi pastinya, karena banyak sekali barang-barang yang saya dapatkan, tidak hanya didapatkan pun dapat dari mana-mana, ada di pasar pelitian, ada dari kolektor, ada dari galeri, ada dari masyarakat yang tidak pernah digunakan, ada dari toko yang memang penjualan barang-barang seperti itu. Nah, ini saya dapatkan memang sesuai dengan kemampuan saat itu atau saat ini. Jadi ini memang punya timing yang berbeda-beda ketika mendapatkan barang ini. Tidak langsung mendapatkan sepeda, enggak. Mendapatkan barang-barang, enggak. Jadi satu demi satu tidak berasa. Ketika pulang bawa satu, ketika pulang lagi bawa satu, ketika pergi pulang bawa satu lagi, seperti itu. Jadi kumpulkan satu demi satu. Ya, saya mendapatkan sepeda itu memang dari berbagai macam tempat ya, dari pelitian, dari galeri, dari penjual sepeda, dari toko yang memang menjual sepeda, ataupun orang yang punya sepeda tapi tidak pernah digunakan. Nah, salah satunya adalah sepeda ini. Well, dari Jerman. Kenapa? Ini unik, termasuk tua juga. Karena ini tidak tanpa kening, karena tidak ada sambungan di sini. Ya, frame satu demi satu tidak ada sambungan. Kemudian juga stangnya tidak terpedo. Nah, ini menarik. Jadi ini dapatkan dari Malioboro waktu itu. Jadi menarik karena mungkin tidak banyak orang yang punya sepeda jenis ini. Seperti itu. Ini salah satunya ya.